Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Givira Tantia Suraya dengan NIM 24110260002 kelas Gizi 2024B dari program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Warman. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas struktur sel, organel sel, serta mekanisme transportasi melalui membran. Materi ini sangat penting karena sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh kita. Paham struktur dan fungsi sel akan membantu kita memahami bagaimana tubuh bekerja secara keseluruhan. Yuk, simak baik-baik. Sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun makhluk hidup. Semua makhluk hidup mulai dari yang paling sederhana seperti bakteri hingga manusia tersusun dari sel. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel merupakan lapisan pelindung yang mengatur keluar masuknya zat. Membran ini bersifat selektif, permeabel, artinya hanya zat tertentu yang bisa masuk dan keluar. Yang kedua, ada sitoplasma, merupakan cairan seperti gel yang mengisi ruang dalam sel dan menjadi tempat organel bekerja. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai enzim yang membantu reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga atau yang terakhir ada nukleus, yaitu inti sel, bagian pusat yang menyimpan DNA, materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Nukleus juga mengendalikan aktivitas sel dengan mengatur produksi protein. Singkatnya, membran sel sebagai pelindung, sitoplasma sebagai tempat kerja organel, dan nukleus sebagai pusat kendali. Di dalam sel terdapat berbagai organel yang bekerja sama untuk menjaga fungsi kehidupan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Ribosom bisa menempel di retikulum endoplasma kasar atau bebas di sitoplasma. Yang kedua, ada retikulum endoplasma atau RE. Dibagi menjadi 2, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli ribosom dan berfungsi dalam sintesis dan pengemasan protein. Sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid, detoksifikasi racun, serta menyimpan ion kalsium pada sel otot. Selanjutnya, yang ketiga ada aparatus Golgi, berfungsi mengolah, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid. Setelah proses protein dikemas dan vesikel untuk dikirim ke bagian sel lain atau dikeluarkan dari sel. Yang keempat yaitu mitokondria, dikenal sebagai pembangkit energi sel karena menghasilkan ATP melalui proses transpirasi seluler. Uniknya, mitokondria memiliki DNA sendiri yang diwariskan dari ibu. Yang kelima, ada lisosom yang hanya ada pada hewan. Berfungsi mengandung enzim pencerna untuk menghancurkan zat sisa mikroorganisme atau organel yang sudah rusak. Lisosom membantu menjaga kebersihan sel dengan mencerna zat yang tidak dibutuhkan. Yang keenam yaitu vakuola. Ada pada tumbuhan dan juga hewan. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar, berisi cairan yang mengandung air, enzim, dan nutrisi. Juga membantu menjaga tekanan turgor agar sel tetap kaku. Sedangkan pada hewan berukuran kecil, ada juga hewan yang tidak mengandung vakuola. Yang ketujuh yaitu plastida yang hanya pada tumbuhan. Di plastida ada kloroplas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ada juga leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati, protein, dan lemak. Dan yang terakhir ada kromoplas, berfungsi memberi warna pada bunga dan buah. Yang terakhir atau yang kedelapan ada sentriol yang hanya pada hewan, yang berperan dalam pembelahan sel dengan membantu pembentukan benang spindle yang menarik kromosom saat membelah. Setiap organel ini bekerja sama menjaga fungsi kehidupan dalam sel. Sekarang kita bahas bagaimana zat bisa masuk dalam dan keluar sel. Yang pertama adalah difusi, yaitu perpindahan zat tanpa membutuhkan energi. Difusi terjadi mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi sederhana
yaitu molekul kecil dan tidak bermuatan seperti oksigen, O2, dan karbon dioksida CO2 bisa melewati membran sel tanpa bantuan. Contohnya, pertukaran O2 dan CO2 di alveolus paru-paru saat bernafas. Difusi terfasilitasi. Molekul besar atau bermuatan seperti glukosa dan ion membutuhkan bantuan protein pembawa atau karier, atau protein kanal untuk melewati membran sel. Misalnya, glukosa masuk ke sel melalui protein pembawa yang spesifik untuk glukosa. Intinya, difusi terjadi secara alami mengikuti perbedaan konsentrasi tanpa perlu energi. Berbeda dengan difusi, transport aktif membutuhkan energi dalam bentuk ATP karena melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contohnya yang pertama, pompa ion Na+ dan K+, yaitu memindahkan natrium Na+ keluar dan kalium K+ masuk ke dalam sel. Ini penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan pendensian listrik sel saraf dan otot. Contoh kedua, endositosis, proses masuknya zat besar ke dalam sel dengan membentuk vesikel. Contoh ketiga, ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel melalui vesikel yang bergabung dengan membran sel. Contohnya sel kelenjar mengeluarkan hormon atau enzim ke aliran darah. Transport aktif menggunakan energi untuk memindahkan zat melawan arus konsentrasi. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa struktur sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Setiap organel dalam sel punya peran penting agar sel bisa bekerja dengan baik. Zat bisa berpindah melalui membran dengan cara difusi, yaitu tanpa energi dan mengikuti konsentrasi. Transport aktif, yaitu dengan energi dan melawan konsentrasi. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.